Shalom sahabat JFI Ministry, jumpa lagi dengan saya Pendeta Natali, dan saat ini kita akan masuk lagi di dalam perenungan firman Tuhan tentang menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sama-sama tahu bahwa hari-hari kita, ya dunia saat ini terlihat begitu sibuk ya. Bahkan ada survei yang menyatakan bahwa di dalam satu hari manusia 90 kali membuka HP-nya ya. Dunia medsos dan yang lain-lainnya cenderung menyita kesibukan kita. Dan biasanya di dalam medsos ataupun kegiatan sehari-hari seringkali juga ada hal-hal yang membuat kita, menarik kita untuk lebih fokus kepada perkara-perkara dunia. Dan hal itu juga tidak mustahil akan mengganggu hati kita, membawa hati kita untuk merasakan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengarkan. Nah, hari ini, saat ini saya mau coba sampaikan, mengingatkan kepada kita semua, firman Tuhan saat ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita harus kita jaga, ya, supaya kita jangan terpengaruh dengan keadaan atau situasi di sekeliling kita. Mungkin bisa saja ada situasi-situasi yang membuat kita marah, membuat kita membenci, membuat kita sulit mengampuni atau apapun itu. Tapi sesungguhnya saat ini diingatkan bahwa kita harus jaga hati kita ya, karena dari hatilah terpancar kehidupan itu, terpancar ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 45 katakan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Bahkan perkataan kita pun menunjukkan hati kita. Tingkah laku kita mencerminkan hati kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dan senantiasa waspada menjaga hati kita. Ya, Amsal 4 ini bahkan ayat 24 katakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut kita juga mencerminkan hati kita. Kalau kita bicara yang tidak benar, berarti hati kita juga sedang tidak benar. Kalau kita mengucapkan kata-kata kotor, berarti hati kita juga sedang kotor ya. Kalau kita mengucapkan kata-kata kutukan, sumpah serapah, itu berarti hati kita sedang membenci. Ayat 25 katakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mari dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, mata kita juga menatap lurus ke depan ya, tidak melarak melirik ke sana ke sini ya. Kita fokus tujuan kita ke depan pada Tuhan ya. Apa yang Tuhan siapkan nantinya di depan kita, masa depan yang indah ya. Kita akan bisa menggampainya di saat kita, mata kita, pandangan kita lurus ke depan. Ayat berikutnya katakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya, dengan hati yang terjaga, hati yang dijaga dengan benar di hadapan Tuhan, maka ya tetap, saya ulangi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tetaplah jalan kita ya, dengan satu tujuan bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dengan hati yang terjaga luar biasa. Bukan hanya kita yang menikmati berkat-Nya, tapi orang sekeliling kita juga akan merasa diberkati, bertemu dengan kita yang memiliki hati yang dijaga ya, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan bukan untuk sesuatu yang dibanggakan ya, tapi yang kita lakukan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Orang lain bisa saja mungkin ya mencela kita atau melukai kita, tapi kalau kita tetap menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan ya, kita terus jaga, maka akan tiba waktunya apa yang kita tabur kita akan menuainya.
dan orang juga akan melihat ada cahaya kehidupan yang terpancar ya dari kita pada waktu hati kita terjaga di hadapan Tuhan. Ayat terakhir katakan ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Hati yang bersih juga menuntun langkah kita untuk tidak menyimpang ya. Kalau niatnya mau ke satu tujuan untuk kebaikan, maka langkah itu akan membawa kita ke situ pada waktu hati kita bersih. Kita tidak belok kanan, kita tidak belok kiri, kita tetap pada satu tujuan ya. Kalau kita mau pergi mendoakan orang atau mungkin kita mau pergi beribadah, bisa saja ada godaan-godaan yang membuat kita mau membelokkan langkah kita, tapi ya dengan hati yang kita serius, dengan hati yang dijaga ya, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka hal-hal seperti itu bisa dihalaukan dari kehidupan kita. Mari kita sama-sama menjaga hati kita di hadapan Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Sahabat JFY Ministry yang saya kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Siapapun kami, dimanapun kami saat ini, kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini boleh diberkati oleh Engkau Tuhan, dijamah oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menjaga hati kami dan membuat kami bertindak hati-hati, membuat kami berkata hati-hati, bahkan kami berpikir dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah setiap kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat, demikian renungan kita saat ini. Sampai jumpa di renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.